Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Jadi sekarang kita akan ngebahas soal PM yang kemarin muncul di tahun 2024, tahun aku nih guys. Jadi ini ya, sefruit tips dari aku dalam ngerjain PM. PM itu kepanjangannya apa ya? Penalaran matematika? Salah. Kepanjangannya adalah penguatan iman. Maksa dikit ya, tapi ini real guys. Real. Kenapa? Karena dari pengalaman aku tahun lalu, salah satu hal yang sangat penting untuk kalian pegang dan ingat dalam ngerjain PM adalah kalian harus santai, chill, oke? Kita nggak perlu terlalu terburu-buru, terlalu takut, ini soal berikutnya gimana ya? Yakinlah dengan dirimu sendiri. Percayalah kepada dirimu sendiri. Dengan semua usahamu, dengan segala doa kamu, percayalah bahwa kalian tuh bisa. Ingat pada Yang Maha Kuasa guys, ini makanya ada imannya gini. Oke, langsung aja kita masuk ke soalnya. Sebuah kolam berbentuk persegi dengan panjang sisi 4 meter. Oke, jadi tips dari aku dalam PM untuk mempermudah kalian ngemahamin soal, ada baiknya kita menggambar apa isi soalnya. Karena biasanya di soal PM itu kan dia tuh runtut ya, atau berlanjut gitu ke soal-soal berikutnya. Jadi dengan kita paham basicnya, kita akan bisa lanjut ke dalam level-level berikutnya atau di soal-soal berikutnya. Nah, ini kita gambar ya, kolam dengan panjang sisi 4 meter. Terus, sebuah batu akan dilemparkan tepat di tengah kolam, sehingga timbul riak gelombang berbentuk lingkaran. Lingkaran, oke. Kita gambar. Riak gelombang yang terjadi akan melebar sebesar 10 cm tiap detik. Oke, selain menggambar dalam penalaran matematika, kita juga harus bisa memodelkan rumus dari soalnya. Contohnya gini nih, kalau kita ngomongin lebar dari lingkaran. Oke, lebar dari lingkaran. Kata lain dari lebar dari lingkaran itu apa? Diameter. Oke, berarti diameternya adalah 10 cm per detik. Oke, langsung ke soalnya. Jika RT menyatakan fungsi jari-jari riak gelombang setelah T detik, jari-jari nih guys. Nah, sembari kita membaca soal, kita nih bisa mengolah apa yang diketahui dari soalnya gitu sebelum kita sampai ke apa yang ditanya. Oke, contohnya, ini jari-jari nih. Kita bisa aja langsung convert diameternya ke jari-jari. Jadinya, jari-jarinya dia membesar 10 dibagi 2 cm per detik. Atau 5 cm per detik. Oke. Ini tanya nih, RT dapat dinyatakan dengan persamaan dalam cm. Berarti kita ini disuruh untuk mencari persamaan yang menyatakan jari-jari gelombangnya, riak gelombangnya, setelah setiap detiknya gitu ya. Berarti kita nih harus membuat fungsi dengan variabel T, yang dimana T adalah detik. Oke. Kita dapatnya info kalau jari-jarinya itu membesar 5 cm per detik. Oke. Berarti kan kita bisa aja bilang, misalnya, setelah 1 detik. Ini kan sama aja dengan 5 cm per detik dikali 1 detik ya, which is 5 cm. Kalau misalnya 2 detik, ini kan langsung aja dikali 5 cm per detik kali 2 detik sama dengan 10. Berarti kan ini kan bakal berlanjut terus kan, berapapun detiknya kita akan mengikuti fungsi ini dikali ini dikali ini. Berarti langsung aja kita bisa simpulkan kalau fungsinya itu sama dengan fungsi V kali T atau 5 kali T. Dalam arti lain, fungsi yang menyatakan jari-jari lingkaran riak gelombang itu sama dengan 5T. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar riak gelombang mencapai tepi kolam? Oke. Nah, tips lagi nih.
Kalau misalnya kalian tuh lagi coret-coret ya di try out atau misal nanti di SNBT aslinya nanti, aku ngasih tips kalau misalnya kalian ngegambar atau nulis info tentang soal, tulis yang rapi ya guys. Jangan kayak aku tahun lalu, aku tuh ngerjain soal kompleks, contohnya yang kayak soal atap rumah itu ya, nanti kita bahas. Karena ini kan bakal dipakai terus ya infonya ke soal-soal berikutnya. Nah, ada baiknya kalian tuh dengan soal yang rapi itu, kalian tuh menghindari kemungkinan buat kalian mikir 2 kali atau nafsirin 2 kali soalnya, biar gak makan waktu gitu ya. Oke, langsung aja. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar reak gelombang mencapai tepi kolam? Kalau mencapai tepi kolam, berarti kan dia sampai sini kan? Dari jari-jari yang tidak ada sampai ke sini. Yang dimana panjang ini itu kan setengah sisinya ya, setengah sisi dari persegi. Berarti jari-jari maksimalnya yang akan dicapai reak gelombang ketika mencapai tepi adalah sebesar 4/2 atau 2 meter. Berarti jari-jari maksimalnya adalah 2 meter atau 200 cm. Nah, berapa lama waktu ini dibutuhkan agar riak gelombang mencapai tepi kolam? Kita punya info dari soal sebelumnya, yaitu RT sama dengan 5T. Oke. Supaya jari-jarinya mencapai 200 cm, berarti RT-nya sama dengan 200 kan? Kita samakan lagi dengan 5T. Nah, T-nya berapa ditanya? Kita tinggal pindah ruas aja. Pindah ruas, T sama dengan 200/5 atau sama dengan 40 cm. Atau sama dengan 40 detik. Jadi dalam PM ini kan harus banyak latihan ya guys. Soalnya kalau misalnya dari awalnya kalian salah gitu ya, berikutnya pasti akan terdampak ya ke bagaimana kalian menjawab soal-soal berikutnya. Oke? So keep calm dan keep teliti guys. Semangat, kalian bisa lulus SNBT 2025. Tunggu video-video aku selanjutnya ya. Nanti kita bahas gitu. Kita bahas soal yang hot itu guys, yang hot. See you next time.